Jadi ini adalah rumah Darmo ya guys, salah satu urban legend di Surabaya. Ini rumahnya gede banget. Kalau kalian adalah penggemar cerita-cerita misteri horor, kalian pasti tahu ya cerita rumah Darmo ini. Rumah Darmo ini terletak di Jalan Puncak Darmo Indah, dan di sini adalah perumahan mewah ya. Kalau kalian lihat ini di sebelahnya juga rumahnya besar-besar. Jadi di sini termasuk perumahan mewah dan seperti kalian lihat ya, udah nggak keurus lagi dan udah ditembok. Kalau dulu kita bisa masuk, sekarang nggak bisa masuk karena di situ ditembok ya guys. Itu di situ ditembok. Jadi kita nggak bisa masuk. Oke, kita mendekat ya. Kita ke seberang sana nanti. Ini sekarang kita lebih mendekat ya di rumah Darmo. Ini dulu nggak ada temboknya guys, jadi kosong. Jadi kita bisa masuk ke dalam, tapi sekarang udah nggak bisa ya. Udah nggak keramut ya. Bener-bener rimbun banget. Udah nggak keurus ya guys. Dan memang alasan kenapa ditembok itu memang karena di rumah Darmo ini sebelum ditembok, sebelum dikasih pagar kayak gini tuh sering digunakan oleh anak-anak muda untuk melakukan hal yang nggak senonoh di rumah Darmo ini. Saya juga nggak tahu. Jadi kita nggak bisa masuk guys. Kita bisanya ya cuma dari luar gini. Seperti yang saya bilang tadi, rumah Darmo ini terletak di daerah pemukiman yang mewah ya. Tepatnya di Jalan Puncak Darmo Indah. Rumahnya mewah-mewah semua sekitar sini. Dan sampai sekarang nggak tahu siapa pemiliknya dan hak warisnya juga tidak ada yang mau menempati rumah ini karena memang rumah ini terkenal sangat angker sekali guys. Baik, kita sudah melihat sama-sama ya teman-teman penampakan dari rumah hantu Darmo. Rumah hantu Darmo ini adalah salah satu urban legend yang amat sangat terkenal di Surabaya ya teman-teman. Dan semua orang Surabaya sudah tahu gimana legendanya rumah hantu Darmo ini. Nah, banyak sekali kisah yang menceritakan tentang rumah hantu Darmo ini ya, asal usulnya. Dikisahkan bahwa ada satu keluarga yang mereka itu ingin mendapatkan kekayaan dengan secara instan dengan menggunakan pesugihan. Konon katanya kalau misalnya kita menggunakan pesugihan, kita itu harus bekerja sama dengan makhluk halus gitu ya, dengan cara memberikan tumbal. Suatu ketika keluarga ini sudah mendapatkan semua kekayaan dan mereka sudah tidak mampu menyediakan tumbal. Kemudian mereka berpikiran bagaimana caranya supaya tidak memberikan tumbal. Mereka punya rencana untuk meninggalkan rumah Darmo tersebut menuju ke Kalimantan. Karena mereka berpikiran bahwa ilmu hitam itu tidak akan mempan jika melewati laut. Dan mereka mempunyai rencana untuk ke Kalimantan dengan menggunakan kapal pribadinya. Tapi rencana tinggal rencana. Karena memang nyatanya ketika mereka menggunakan kapal tersebut untuk menuju ke Kalimantan, di tengah perjalanan kapal mereka akhirnya terbalik dan tenggelam, menewaskan semua anggota keluarganya. Tapi ketika mereka ke Kalimantan, salah satu anak mereka yang paling kecil tidak diajak ya teman-teman. Anaknya yang paling kecil masih ada di rumah sakit Darmo. Nah, ternyata anak kecil tersebut ditemani oleh 2 orang ART-nya. Namun, mereka juga mengalami nasib yang tragis. Mereka bertiga tewas ketika ada perampok yang menyatroni rumah Darmo tersebut. Nah, berhubung tidak ada yang mau, ahli warisnya yang lain tidak mau menerima warisan berupa rumah Darmo, akhirnya rumah Darmo tersebut dibiarkan terbengkalai hingga sekarang. Dan konon katanya dulu rumah Darmo ini sempat terbakar sehingga rumah Darmonya menjadi hancur seperti yang saya berikan gambarnya yang kondisi sekarang ya teman-teman. Jadi rumah Darmo setelah 2 pembantu dan 1 anaknya tewas, rumah Darmo tersebut tidak ada yang
merawat dan akhirnya kebakaran sehingga menghancurkan rumah tersebut. Sayang sekali ya, padahal rumahnya gede banget, mewah banget. Nah, ada cerita-cerita misteri nih teman-teman tentang rumah Darmo. Yang paling terkenal itu adalah ketika ada tukang nasi goreng. Pada saat itu seperti biasanya tukang nasi goreng itu dia melewati perumahan Darmo. Jadi berangkat pada malam hari kan biasanya tukang nasi goreng. Tukang nasi goreng ini berkeliling di sekitar perumahan Darmo. Kemudian dia itu udah kayak lupa gitu teman-teman, bahwa rumah Darmo itu sudah tidak dihuni. Nah, ketika tukang nasi goreng ini lewat di depan rumah Darmo, ada pembantunya yang memesan nasi goreng. Di dalam pandangan tukang nasi goreng ini ya rumahnya mewah seperti sedia kala sebelum kebakaran. Kemudian tukang nasi gorengnya membuatkan nasi goreng untuk diberikan kepada yang pemesan di dalam rumah Darmo tersebut. Tukang nasi gorengnya setelah nasi gorengnya jadi, dia masuk ke dalam dan ya seperti dia melihat rumah pada umumnya, rumah mewah pada umumnya, nggak ngerasa apa-apa gitu teman. Kemudian ketika dia mengambil piring terakhir dari gerobak yang menuju ke rumah Darmo, ke dalam rumahnya, ternyata tiba-tiba rumahnya berubah menjadi seperti yang saya tampilkan sekarang tadi ya teman-teman. Jadi ketika dia membawa piring terakhirnya masuk ke dalam, tiba-tiba rumahnya berubah menjadi rumah Darmo seperti yang sekarang, yang sudah terbakar, yang sudah tidak terurus. Kemudian tukang nasi goreng ini tiba-tiba langsung tersadar bahwa rumah ini sebenarnya sudah lama rusak dan terbakar dalam kondisi yang tidak terawat. Akhirnya tukang nasi gorengnya lari terbirit-birit dan tidak sempat mengambil piring nasi gorengnya. Dan banyak sekali sih teman-teman, mulai dari security, mulai dari tukang sate, banyak sekali orang-orang yang mengalami cerita yang hampir sama seperti tukang nasi goreng tersebut. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan kisah rumah hantu Darmo ini? Semuanya saya kembalikan kepada kalian semuanya. Karena memang urban legend itu ya kebenaran atau enggaknya itu kita nggak tahu. Karena yang namanya legenda itu kan kita nggak tahu kebenaran seperti apa. Tapi banyak sekali saksi-saksi yang menjadi yang dia tahu tentang kisah cerita rumah Darmo ini. Jadi ya percaya nggak percaya terserah kalian. Baik, untuk edisi rumah Darmo sampai sini dulu ya teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa kalian terus tontonin video-video dari channel saya. Dan jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.